Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Saudaraku, akhir daripada pembahasan kita mengenai penderitaan, maka kita akan membicarakan Kristus sebagai pusat penderitaan. Kristus sebagai pusat penderitaan. Kita akan membaca Alkitab dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan untuk kita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku yang kekasih, lukisan penderitaan Kristus di dalam nubuatan Yesaya ini sangat-sangat mengerikan. Dan sungguh-sungguh saudara, menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Karena tidak ada bagian daripada hidupnya yang luput dari penderitaan. Penderitaan Kristus menjadi sangat sempurna. Karena dia menderita, bukan karena dia bersalah. Karena dia harus tertusuk, dia harus menanggung seluruh kesulitan penderitaan, justru karena dosa manusia. Dan penderitaan yang ditanggungnya di atas kayu salib sangat-sangat tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh manusia. Karena penderitaan itu pada puncaknya dia harus menjerit dan mengatakan satu kalimat, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak akan pernah terjadi. Yang tidak mungkin terjadi, sudah terjadi. Bapa meninggalkan anak yang dekat. Anak terpisah dari Bapa karena harus menanggung murka Bapa. Bukan karena dosa dan kesalahannya, tapi karena dosa dan kesalahan yang dipikulnya, yang ditanggungnya, yang oleh perbuatan saya dan saudara. Kitalah yang membuat dia tersalib. Kitalah yang membuat dia menderita. Karena itu saudara, apakah yang membuat kita mempunyai alasan untuk tidak mau menderita bagi dia? Lukisan Kristus tidak tampan, tidak semarak, tidak mempunyai daya tarik, sehingga orang tidak ingin melihatnya. Adalah merupakan satu lukisan yang sangat-sangat dekat, yang sangat-sangat tepat dengan kondisi ketika Yesus ada di atas kayu salib. Siapakah yang ingin melihatnya? Tidak ada satu semarak di sana. B.C. Lesling, seorang ibu yang banyak menulis tentang kata-kata mutiara, mengatakan lukisan-lukisan yang ada tentang Kristus yang disalib terlalu indah, terlalu bagus, karena wajah di sana tidak penuh dengan memar. Darah yang mengucur membasahi seluruh tubuhnya, wajahnya yang coreng-moreng, bukan karena tinta, tetapi karena luka. Kepala yang tertusuk mahkota duri. Siapa yang ingin memandangnya? Siapa yang ingin lama-lama berlihatnya? Siapa yang ingin berlama-lama untuk menatapnya dan ada di depannya? Tidak ada. Kengerian, keburukan, kejelekan itu yang ada pada Kristus. Menderita. Ya. Allah yang mau menderita. Allah yang begitu murah hati. Allah yang begitu rendah hati.
Allah yang begitu penuh cinta kasih, dia tersalib dengan kehinaan yang luar biasa. Dia dihina, dia dihindari, tidak ada lagi orang yang datang kepadanya. Ya seperti sampah yang harus dijauhi. Ya seperti bau busuk yang menyengat. Dia dihina, dia dihindari, saudara-saudara. Dan dikatakan dia seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menanggung kesakitan. Dia penuh dengan kesengsaraan. Tolong ceritakan padaku, siapa yang seperti ini kecuali Yesus Kristus? Biasa. Sekali lagi biasa. Biasa menderita kesakitan. Penuh kesengsaraan. Adakah orang seperti itu? Tidak ada. Tetapi inilah Kristus yang menanggung dosa manusia. Pada dialah terpusat seluruh penderitaan yang ada. Pada dialah terpusat seluruh kutuk karena dosa. Pada dialah terpusat seluruh aib karena dosa yang dikerjakan manusia. Seluruh murka Allah ditumpahkan supaya manusia yang dihukum yang harusnya binasa tidak lagi binasa. Tetapi Kristus telah menggantikannya. Kristus menggantikan manusia di atas kayu salib untuk menanggung penyakit, menanggung sengsara manusia yang merupakan satu lukisan daripada dosa. Dosa yang mengakibatkan seluruh sistem pada manusia menjadi kacau balau. Orang yang sehat bisa menjadi sakit. Orang yang lurus bisa menjadi bengkok jalannya. Orang yang mestinya penuh cinta kasih justru saling menghakimi. Orang yang mestinya bersatu dan tidak bisa dipisahkan sekarang dicerai-beraikan. Seluruh sistem yang seharusnya teratur sudah kacau balau. Saudara, kekacauan itu bukan saja di dalam dimensi manusia pada dirinya. Dirinya, fisiknya, rohaninya. Bukan saja dimensi pada relasi sosialnya, tetapi juga relasinya dengan Allah. Sehingga Allah tidak lagi menjadi Tuhan bagi manusia. Manusia mau mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Kekacauan seluruh sistem yang ada pada manusia akibat daripada dosa harus ditanggungnya. Dan untuk meluruskan sistem itu, dia harus membayar mahal di atas kayu salib. Menanggung murka Allah sebagai tumbal atas dosa. Dia tertikam, dia diremukkan di atas kayu salib. Lambungnya ditusuk dengan tombak sampai mengeluarkan cairan. Ia diremukkan seperti lukisan yang diberikan di dalam Kejadian. Tumitnya diremukkan oleh si iblis itu. Dia membunuh dan menghancurkan si jahat itu. Kejadian 3:15 sudah melukiskan juga bagaimana keselamatan itu akan dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Yesaya mulai melukiskan detail-detail daripada penderitaan yang dialami. Tertikam, diremukkan, satu kondisi yang sangat baik. Tertikam, diremukkan, satu kondisi yang sangat parah dari Yesus di atas kayu salib. Kepala tertusuk mahkota duri, tangan ditusuk paku, lalu kaki ditusuk paku di atas kayu salib. Belum punggung yang sudah menanggung hukum jantung. Belum bagian depan, wajah, lutut, sikutnya yang terjatuh ketika memikul salib menuju bukit Golgota. Sampai-sampai dia tidak kuat lagi menanggungnya. Sampai-sampai dia tidak kuat lagi memikulnya secara fisik. Belum lagi jiwanya yang sendiri, jiwanya yang terbuang, jiwanya yang diolok-olok. Belum lagi dia mengingat bagaimana Yudas mengkhianati dia. Dan Petrus menyangkal dia. Dan murid-murid lari tunggang langgang meninggalkan dia. Semua yang mengalami bagaimana membuat mujizat. Semua yang ikut mengusir setan. Semua yang ikut melihat kebangkitan dari orang mati. Tetapi ternyata tidak pernah cukup, saudaraku. Sekalipun seseorang pernah mengusir setan. Sekalipun seseorang pernah berbuat mujizat. Sekalipun seseorang pernah bahkan membangkitkan orang mati, Tuhan izinkan. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah bukti kuat ia seorang yang setia kepada Allah. Kalau goncangan badai yang kuat itu datang, itulah pengujian yang paling sejati. Mungkin orang-orang yang tidak pernah mengalami hal seperti itu tetap setia di kaki salib Yesus. Itulah perempuan-perempuan Maria dan yang lainnya. Mereka memandang ke wajah Yesus dengan penuh kesedihan yang mendalam, di dalam keluguan, di dalam keterbatasan. Baik keterbatasan sosial karena mereka wanita di era yang patriark pada waktu itu, di mana kaum pria menjadi dominan. Baik karena wanita yang lemah, tidak mempunyai tenaga sekuat pria. Baik karena wanita yang tidak boleh tampil dan banyak bicara,
dibanding dengan pria. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tetapi mereka tetap tinggal di sana. Saudara-saudara, mereka memperhatikan Kristus. Mereka melihat Kristus. Kristus seperti domba, dianiaya, ditindas, dibantai. Oh, adakah nasib yang lebih pahit daripada seekor domba yang dibawa ke pembantaian, saudaraku, tanpa daya dan tidak bisa berbuat apa-apa? Adakah yang lebih tragis daripada lukisan seekor domba yang siap bukan hanya untuk dikuliti dan diambil bulunya untuk pakaian manusia, tetapi juga dibunuh dan diambil nyawanya karena dagingnya diperlukan untuk menyambung hidup manusia? Adakah yang lebih sulit lagi daripada membayangkan penderitaan dengan lukisan seperti domba, tetapi sekarang bukan domba yang disalib, tetapi anak Allah, Kristus Yesus. Dia dianiaya, dia ditindas, dia dibantai, dia diadili dengan tidak adil, dia dihukum cambuk, dia dirajam, dia disiksa, dia dihina. Tetapi dia pasrah. Dia tidak membuka mulutnya. Ia pasrah. Ia tidak berkeluh kesah. Ia pasrah. Ia tidak mengobrol cerita. Kalimat ini membuat kita harus berpikir ulang. Kalimat ini harus membuat kita serius dan memperhatikan baik-baik. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan kita, yang menjadi pusat seluruh penderitaan hidup manusia. Apakah kita merasa layak untuk kembali menyakiti Dia dengan tingkah laku kita yang tidak mau menderita sehingga berbuat dosa? Apakah kita layak untuk kembali menyalibkan Dia dan menyakiti hati Dia dengan berbuat hal-hal yang najis di dalam hidup kita, dengan tidak mau berjalan lurus dan menanggung derita dan memikul salib untuk Dia? Apakah kita harus kembali menyalibkan Dia, menghina, menindas Dia dengan berbagai tingkah pola, tingkah laku, pertikaian, perpecahan gereja, demi uang, demi rupiah, demi kedudukan? Haruskah kita menyalibkan Dia kembali demi kepuasan, gengsi, dan nama kita? Haruskah kita menyalibkan Dia kembali hanya karena kita tidak kuat menderita dan hidup sesuai dengan kehendaknya seperti apa yang Dia mau? Saudara-saudara, betapa munafiknya kita. Betapa menyedihkannya keadaan kita yang selalu menyebut mengenal Kristus Tuhan kita, tapi sesungguhnya kita tidak pernah mengenal Dia secara utuh. Kita hanya terobsesi dengan mungkin berbagai gaya khotbah yang menarik, tetapi semua itu tidak pernah mendarat dalam hati dan menjadi pergumulan hidup kita. Hari ini saya mau mengajak saudara, tidak hanya untuk memperhatikan intonasi suara saya, tidak hanya untuk memperhatikan kalimat-kalimat yang saya pakai, tetapi memperhatikan semangat yang ada, supaya boleh menjadi semangat saudara dan saudara bergumul. Jangan-jangan kami, kita selalu kembali menyalibkan Dia, padahal Dia sudah cukup menderita, sudah sempurna penderitaan. Kristus adalah pusat penderitaan, dan derita yang kita alami bukanlah apa-apa, saudara. Kalau sepanjang bulan ini saya bicara menderita, sepertinya saudara diajak masuk ke dalam dunia penderitaan, begitu ya. Seakan-akan kita tidak boleh senang, tidak boleh bahagia. Oh, kalau saudara sampai berpikir seperti itu, maaf, saudara salah mengerti. Menderita bagi Kristus itu beda dengan menderita pengertian dunia. Dunia mengerti penderitaan sampai dunia membuat dirinya menderita, seperti diyakini kelompok tertentu atau agama tertentu dengan askesis, seperti yang sudah saya singgung di depan sebelumnya. Tidak makan, tidak minum, menyiksa diri, menguburkan diri. Anti kepada uang, anti kepada dunia ramai, eksklusif, tinggal mengasingkan diri. Lalu mereka menyebut itu penderitaan untuk mencapai kesempurnaan. Salah besar. Kristus sudah melakukan itu. Engkau tidak perlu mengulang hal-hal seperti itu. Tapi yang saya maksud penderitaan adalah bukan hal-hal seperti itu, hal-hal lari seperti itu, bukan. Tetapi kalau memang Tuhan mau tuntun engkau sehingga engkau hidup sesuai dengan kehendaknya, lalu waktu saudara hidup sesuai dengan kehendaknya, saudara mungkin tersisih, saudara mungkin tidak naik jabatan, terlalu lempeng sih, misalnya gitu ya. Saudara mungkin dianggap aneh karena suci sih, dan saudara disingkirkan. Akibatnya saudara akan jadi kesulitan keuangan, mungkin kesulitan kedudukan. Karena apa? Karena saudara mau hidup jujur. Karena apa? Karena saudara mau hidup benar. Nah, akibatnya kan menderita saudara ya. Tapi bukan berarti nggak punya uang kan?
Tapi kesempatan saudara untuk maju di depan mata itu loh, asal mau siksak dikit aja, mau kompromi aja, nyampe lah itu. Sekarang nggak nyampe saudara. Karena mau hidup benar, itu penderitaan. Yaitu penderitaan dimaksud sini menahan seluruh gejolak dan hawa nafsu duniawi kita. Dengan mengendalikan diri kita seperti yang dikatakan buah-buah roh itu. Menguasai diri, mengendalikan diri kita sehingga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu penderitaan. Sehingga di sana terjadi pergesekan yang sangat sulit. Pergesekan yang sangat berat. Itulah titik awal penderitaan kita. Bukankah Yesus berkumpul di taman Getsemani dan berkata, jikalau boleh, caunilah daripada aku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Nah, saudara, kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu kita, mau mengatur Tuhan seenak kita. Kita harus hati-hati. Tidak berarti kalau menderita saudara tidak bisa naik mobil seperti yang sudah saya bilang. Tidak berarti kalau saudara menderita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Bukan itu. Tetapi janganlah apa yang kita nikmati dan kita punya itu karena kita menipu orang lain. Karena kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Janganlah itu yang terjadi. Itu salah. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita pikirkan baik-baik. Kristus sebagai pusat penderitaan telah menanggung semuanya untuk kita. Dan kebahagiaan yang sejati di dalam hidup manusia bukanlah dari berapa harta yang dia punya. Bukanlah dari berapa sukses dan hebatnya dia. Tapi kebahagiaan yang sejati dari seorang anak manusia adalah jikalau dia boleh mengenal Kristus Tuhannya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itulah kebahagiaan. Tidak ada titik lain lagi. Ya, kalau Tuhan limpahkan padamu harta benda, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak taruh dan titipkan itu padamu, jangan marah dan jangan kecewa. Apapun yang ada yang Tuhan berikan padamu, itu baik untukmu. Jangan cemburu dan menginginkan harta sesamamu. Itu kan kalimat yang baik. Karena memang orang ada kaya, ada miskin. Itu Tuhan desain kok. Kalau sampai Tuhan bilang jangan menginginkan harta milik sesamamu. Kalau semua orang sama kaya kan tidak mungkin menginginkan. Pasti tidak sama kaya. Kalau sampai tidak sama kaya, berarti Tuhan maklum. Kalau Tuhan maklum, maka Tuhan bilang jangan menginginkan. Nah, itu kan firman Tuhan. Karena Tuhan mengerti kondisi itu kok. Itu semua dikontrol dia kan. Nah, jadi saudara yang kekasih, pada waktu kita memahami penderitaan bukan seperti itu ya. Tetapi biar kita tetap mengangkat salib Kristus. Sehingga kesediaan untuk menderita membuat kita tetap tegak dalam kebenaran Allah. Itu loh. Ya, saudara. Jadi saya harap saudara tidak salah mengerti. Jangan bangga karena saudara bisa memberi banyak bagi gereja. Padahal itu uang hasil menipu orang lain. Tuhan tidak bisa saudara itu. Mungkin pendetanya senang luar biasa. Tapi Tuhan, no. Ya, karena itu mari kita jajan pelan-pelan, jujur, baik-baik. Itu sebab saya kurang ya. Kurang, bukan tidak. Kurang suka untuk nyenang-nyenangin jemaat, ngilik-ngilik kuping, dengan korek kuping, sehingga saudara seneng, betah dengerin saya, begitu ya. Tapi kalau khotbah gini kan rada panas begitu kali ya, saudara ya. Hati kita dikucar kacur begitu toh. Rasanya ketenangan kita diganggu kan begitu kan. Tetapi demi Tuhan yang hidup, sekali lagi, pokoknya menyampaikan kebenaran Allah supaya boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Dan aku tidak sedang menyampaikan iklan obat yang akhirnya mematikan saudara di dalam iman saudara, sehingga saudara tidak bertumbuh sebagaimana harusnya. Sekali lagi, menderitalah bersama dia yang sudah lebih dulu menderita bagi kita. Jadi Tuhan memberkatimu, menuntun, membimbingmu, supaya ketika kita boleh bertemu dia di surga nanti, dia boleh berkata, sabarlah engkau hambaku yang baik, karena engkau setia mengikut aku, menyangkal dirimu, mengikut salibmu, yang berarti penderitaan dalam hidupmu. Menderita karena menegakkan kebenaran dan melawan seluruh hawa nafsu kemanusiaan kita yang kita tahu tidak baik. Jadi tekan, sekalipun kita tahu ini indah, ini enak menurut kita, biarlah Allah yang hidup dalam hidup kita. Karena kebahagiaan kita adalah ketika kita boleh melakukan apa yang dia mau. Berusaha optimal, bekerja baik-baik, belajar baik-baik, tak boleh malas. Yang malas jangan makan. Jangan bilang kalau sudah tidak kerja, aduh aku menderita, itu salahmu. Ya, hati-hati. Jangan nanti tidak naik kelas terus bilang, aku menderita tidak naik kelas, itu salahmu. Kalau tidak mau belajar, jadilah the best, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 991087, 0811 991087, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.